Masih di latar yang sama, yaitu ketika Clark, Simon, dan Russell baru sampai di pesawat induk dengan 3 tawanan berharga mereka. Indra yang sudah melihat Ken dibangkitkan di tubuh orang lain pun menyadari bahwa Clark dan Abby bukanlah diri mereka yang sebenarnya. Sehingga mau tidak mau, Indra mengalah dan mengizinkan mereka masuk ke pesawat induk. Dengan begitu, Russell, Simon, dan Clark lah yang memiliki kendali atas pesawat induk sekarang. Mereka menggiring Indra dan pasukannya ke tempat biasa, yaitu tempat yang biasa digunakan untuk mengurung para tahanan Eligius IV karena tempat itu tidak bisa dibuka dari dalam. Di sana, Russell menyampaikan bahwa mereka akan pergi ke planet Beta dengan perjalanan yang bisa memakan waktu 20 tahun. Jika orang bumi ingin ikut diperbolehkan, dengan catatan harus tunduk kepada Russell dan The Primes lainnya. Russell pun melepaskan Maddie, Jackson, dan Raven untuk melakukan diskusi. Akan tetapi tubuh Maddie telah dikendalikan oleh Shadeheada, sehingga dengan gegabah ia menyuruh orang bumi untuk menyerang The Primes yang mengakibatkan korban jiwa. Akibat hal itu, Simon pun menodongkan pistol kepada Maddie, sehingga Clark harus menyelamatkan Maddie dengan menamparnya hingga pingsan. Setelah Clark dan yang lainnya pergi, Gaia memberikan buku catatan BK kepada Raven agar dia bisa menghapus Shadeheada dari Flame Maddie. Untung saja di ruangan itu ada sebuah laboratorium dan komputer yang bisa Raven gunakan untuk meretas Flame, lalu menghapus Shadeheada dari pikiran Maddie. Sementara itu, Clark, Russell, Simon, Miranda, Caleb, dan Jasmine sedang berdiskusi mengenai kemana mereka akan pergi. Russell mengusulkan untuk pergi ke planet Beta, namun Caleb menentang. Caleb yang merupakan suami Miranda mengatakan jika mereka tidak mengetahui tingkat keamanan planet Beta. Russell menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah, karena dengan teknologi dari pesawat induk mereka dapat mengetahui keamanan suatu planet tanpa harus mendarat di sana. Jika planet Beta tidak aman, mereka bisa menyusuri planet lain seperti Gamma, Delta, Epsilon, dan masih banyak lagi. Ia menambahkan jika mereka dulu adalah seorang petualang. Simon kemudian menyatakan persetujuan dengan ide Russell, namun ia menekankan bahwa mereka harus menyelesaikan persoalan Maddie terlebih dahulu karena dia bisa sangat berbahaya. Akan tetapi, Clark menentang ide Simon dengan alasan bahwa Maddie memiliki Nightblood dan di masa depan dapat menjadi host baru baginya. Untungnya Russell sependapat dengan Clark sehingga untuk saat ini Maddie masih aman. Meskipun begitu, Simon masih belum puas. Ia ingin membunuh para orang bumi yang masih tertidur, karena jika pasukan orang bumi itu dibangunkan, tamatlah riwayat mereka. Tetapi mereka juga membutuhkan orang yang bisa melayani mereka, sehingga membunuh semua manusia terakhir di bumi bukanlah pilihan yang baik. Akhirnya, Simon memiliki ide untuk memberikan cairan penghilang ingatan kepada semua orang yang tertidur agar mereka dapat dikendalikan. Sementara itu di Sanctum, Bellamy, Octavia, Echo, Miller, Layla, dan Nelson masih berada di dalam kontainer. Mereka juga tetap menjadi sasaran warga Sanctum karena dianggap sebagai provokator dan penyebab Russell meninggalkan mereka. Sudah diketahui bahwa Russell berbohong dan tidak peduli kepada mereka. Namun warga Sanctum masih saja membelanya. Saat Bellamy dan kawan-kawan bersiap untuk melawan, tiba-tiba kerumunan warga Sanctum menjadi hening. Dari atas kontainer, seseorang melemparkan granat gas yang membuat Bellamy dan kawan-kawan pingsan. Singkat cerita, Bellamy dan yang lainnya sudah berada di sebuah ruangan bersama warga Sanctum lainnya. Di sana mereka sedang melaksanakan ritual penyucian Sanctum, sebuah ritual yang dibuat oleh Russell untuk mencuci otak warga Sanctum agar percaya pada kedewaannya. Jika ada yang tidak percaya, maka mereka akan dibunuh. Seorang pemimpin Adjuster bernama Tori menghampiri Layla dan bertanya, "Apakah kamu percaya dengan keilahian dan keagungan The Primes?" Adjuster adalah sebutan untuk orang-orang yang bertugas melaksanakan ritual penyucian. Jika percaya, maka seseorang harus meminum ramuan khusus yang dibuat dari darah manusia dan campuran racun Red Sun. Namun jika tidak percaya, maka orang tersebut akan dibunuh. Layla menjawab, "Primes bukan dewa, mereka pembohong dan pembunuh." Lalu Tori menyayat leher Layla hingga meninggal. Setelah itu giliran Miller. Karena tidak ingin bernasib sama seperti Layla, ia pun meminum ramuan yang diberikan Tori. Setelah Miller, giliran Octavia. Tapi beruntung Murphy dan Emory datang tepat waktu.
Karena mereka dianggap sebagai The Prime Skyly dan Daniel, warga Sanctum pun tunduk kepada mereka dan memanggil mereka dengan sebutan yang mulia. Dengan otoritas yang dimiliki, Murphy dan Emory dapat menyelamatkan Bellamy dan kawan-kawan, kecuali Nelson yang tidak diperbolehkan pergi oleh Tori. Saat akan pergi, Murphy dihampiri oleh seorang pria yang mengaku sebagai kekasih Daniel. Alamak, si Daniel ini ternyata kaum gila banget ya guys, jeruk makan jeruk. Murphy merasa risih dan menghindar. Namun hal tersebut justru menimbulkan kecurigaan di antara warga Sanctum bahwa Murphy dan Emory adalah Prime palsu. Saat hendak pergi ke istana, Miller terlihat linglung karena efek ramuan yang ia minum. Bellamy dan Murphy pun membopongnya, tetapi kejadian itu membuat warga Sanctum yang masih terpengaruh racun Red Sun mengejar mereka. Untungnya, mereka berhasil sampai ke istana tanpa ada korban jiwa. Kembali ke pesawat induk, Simon, Russell, dan Clark berada di luar ruang kriogenik. Seperti yang telah Simon rencanakan, mereka akan menghapus semua ingatan orang bumi yang masih tertidur dengan menyebarkan cairan khusus penghilang ingatan dari sebuah tangki kecil yang terhubung dengan seluruh tabung kriogenik di sana. Clark berusaha menghentikan Simon dengan berbagai cara, namun Simon tetap bersikeras. Clark pun tidak memiliki pilihan lain selain menunjukkan jati dirinya. Ia menodongkan pistol kepada Simon dan Russell, lalu membawa cairan penghilang ingatan itu pergi. Menyadari putrinya telah meninggal, Russell sangat terpukul, lebih daripada sebelumnya, karena kini tidak ada cara untuk membangkitkan Josie lagi. Simon pun menenangkan suaminya dan menyuruhnya untuk mengambil Maddie sebagai tawanan. Sedangkan Simon akan memanggil Miranda dan yang lainnya untuk melacak Clark. Pada saat yang sama, Raven sedang berusaha menghapus Shadeheada dari Flame Maddie. Namun entah mengapa Shadeheada sangat sulit dihentikan, seolah-olah AI melindunginya. Dengan bantuan buku catatan BK, Raven berhasil menembus Flame dan menemukan cara untuk menghapus Shadeheada. Tetapi bukan hanya Shadeheada, melainkan semua ingatan komandan yang ada di dalam Flame. Jika semua pikiran komandan dihapus, maka Flame tidak memiliki arti lagi. Raven pun meminta Gaia untuk memutuskan antara menyelamatkan Maddie atau Flame yang selama ini ia lindungi. Gaia memilih untuk menyelamatkan Maddie dan menyuruh Raven menghapus semua komandan yang ada di Flame tersebut. Tidak lama kemudian, Russell datang bersama para penjaganya untuk membawa Maddie. Padahal proses penghapusan data hampir selesai, tetapi Russell keburu mencabut kabel penghubung antara Maddie dan komputer sehingga datanya tidak terhapus. Di sisi lain, Simon, Miranda, Jacob, dan Jasmine sedang melacak keberadaan Clark. Ternyata Clark berada di dekat pintu keluar pesawat induk. Ia memperingatkan Simon dan yang lainnya untuk tidak mendekat, karena ia akan membuka pintu itu dan membuat mereka semua terapung di luar angkasa. Simon berpura-pura menjadi Abby untuk mengecoh Clark. Ia berdiri di samping Clark sambil menodongkan pistol kepada Miranda dan yang lainnya. Akan tetapi, saat Clark bertanya siapa nama ayahnya, Simon tidak memiliki jawaban. Ia pun berbalik badan dan hendak membunuh Clark, tetapi Clark lebih dahulu membuka pintu itu sehingga Jasmine, Jacob, dan Miranda terhempas keluar dan terapung. Sedangkan Simon memeluk Clark dengan erat. Sebenarnya Clark bisa saja menyelamatkan raga ibunya, namun dengan berat hati ia menendang Simon sehingga Simon ikut terapung. Berakhirlah kehidupan seorang Simon sekaligus Abby. Pada saat yang sama, dari ruang kontrol Russell melihat seluruh keluarganya yang tersisa terapung di luar angkasa. Ia kemudian hendak membunuh Maddie untuk membalaskan dendam kepada Clark. Namun tubuh Maddie sedang dikendalikan oleh Shadeheada. Dengan kata-kata yang meyakinkan, Shadeheada membujuk Russell untuk tidak membunuh Maddie. Russell harus membalas dendam dengan cara lain, cara yang lebih menyakitkan daripada kematian Maddie. Sedangkan Clark pergi untuk menemui Maddie, namun Maddie sudah tidak bersama Raven dan yang lainnya. Ia pun menangis karena kemungkinan besar Maddie akan dibunuh oleh Russell. Tidak lama kemudian, Russell datang bersama Maddie dan para prajurit orang bumi. Shadeheada yang mengendalikan tubuh Maddie menyuruh mereka semua untuk berlutut jika tidak ingin mati. Dengan berat hati, Clark berlutut seorang diri, tapi sambil menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Clark berkata, "Maddie, aku tahu kau masih ada di sana. Tolong kembali. Aku baru saja kehilangan ibuku hari ini.
Aku akan menarik pelatuk dalam hitungan 1, 2. Kemudian Medi pun kembali dan langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap para Primes. Tetapi dalam alam bawah sadar Medi, Said Heda mencekik Medi karena telah menggagalkan rencananya. Hal itu membuat tubuh Medi kejang-kejang. Raven pun segera mengoperasikan kembali komputernya untuk menghapus Said Heda. Tidak butuh waktu lama, Said Heda berhasil terhapus dan tubuh Medi berhenti kejang-kejang. Namun, ia masih belum sadar karena flame masih ada di tubuhnya. Jackson kemudian mengeluarkan flame tersebut dan beruntung Medi akhirnya tersadar. Sekarang flame sudah tidak memiliki arti lagi dan ingatan semua komandan telah hilang. Akan tetapi, tidak sampai di situ. Konfigurasi yang tadi dilakukan Raven tiba-tiba menghilang dari komputer. Mereka menyimpulkan bahwa Said Heda telah kabur. Kembali ke Sanctum. Setelah sekian lama tidak terlihat sejak aksinya menyelamatkan pria, Jordan ternyata sedang menjalani ritual penyesuaian atau pemurnian diri untuk Sanctum. Seorang adjuster yang bersamanya sedang menanyai Jordan tentang keyakinannya terhadap Sanctum. Mendadak terdengar suara dari balik pintu, yang ternyata adalah Bellamy dan kawan-kawan yang datang untuk menyelamatkan Miller dari ramuan Tori. Adjuster yang awalnya bersembunyi nekat keluar ruangan untuk meminta bantuan, tetapi keburu dihentikan oleh Octavia hingga pingsan. Melihat kejadian itu, Bellamy heran mengapa warga Sanctum bertingkah seperti itu, padahal mereka sudah mengetahui kebenarannya. Lalu Octavia menjawab, jika mereka menerima kenyataan, maka hidup mereka tidak ada artinya, sebab selama ini mereka hidup dalam kepercayaan itu. Itulah yang aku rasakan saat membakar Hydro Farm ketika di bumi. Bellamy pun tidak memiliki kata-kata lagi untuk menjawab adiknya itu. Setelah mengobati Miller, Gabriel mengajak Murphy kembali menemui Tori untuk menyelamatkan para COG. Namun Murphy menolak karena ia selalu menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Untungnya Octavia bersedia membantu. Bellamy dan Echo pun mengajukan diri untuk ikut serta, menganggap ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Melihat teman-temannya ikut membantu, Emory juga mengajukan diri. Akan tetapi, menurut Gabriel sebagai Kylie, Emory harus menentang ritual penyucian, sedangkan Daniel tidak. Maka rencana ini harus dilakukan oleh Daniel, yaitu Murphy. Dengan bujukan Emory, Murphy akhirnya bersedia membantu. Murphy berpura-pura menawan Gabriel untuk diserahkan kepada Tori. Di sana, mereka diberi ramuan dan dipersilahkan untuk duduk. Sementara itu, Bellamy, Octavia, dan Echo memantau dari kejauhan untuk menunggu aba-aba dari Murphy. Setelah Murphy dan Gabriel diberikan ramuan, Tori menyadari bahwa penangkapan Gabriel hanyalah akal-akalan. Terlebih ia memang tidak percaya kepada Murphy. Ia kemudian keluar dari ruangan dan menguncinya. Tori mengajak warga Sanctum lainnya untuk menuangkan bensin ke seluruh bangunan tersebut. Menurutnya, mereka akan memurnikan Sanctum dengan api dan mengirim iblis beserta nabi palsunya ke neraka. Melihat tindakan Tori itu, Bellamy, Octavia, dan Echo segera turun untuk menghentikan warga Sanctum membakar bangunan tersebut. Untungnya, mereka bertiga cukup tangguh dalam bertarung, sehingga meskipun 3 melawan puluhan warga Sanctum, mereka tidak kalah. Ya tentu saja karena para warga Sanctum ini selama ini damai gitu. Tidak ada konflik apapun yang membuat mereka terlatih untuk bertarung. Sedangkan Bellamy Chase hampir tiap hari perang guys. Tori yang awalnya pingsan kembali terbangun, lalu menuangkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakar dirinya sendiri, kemudian berlari menuju bangunan untuk ikut terbakar. Untungnya, Octavia berhasil menghentikannya, tetapi jaketnya terbakar sehingga Octavia melepaskannya. Saat semua dirasa aman, Gabriel dan Murphy pun keluar dari bangunan tersebut. Ketika Gabriel melihat punggung Octavia yang tidak tertutupi sehelai kain, ia terkejut karena punggung Octavia dipenuhi tato simbol-simbol kuno yang tidak asing baginya. Menurut Gabriel, simbol-simbol itu terdapat pada sebuah batu anomali yang telah ia pelajari selama 150 tahun. Dapat disimpulkan bahwa kepergian Octavia tidak hanya berlangsung beberapa detik, melainkan lebih lama dari dugaan siapapun. Singkat cerita, pagi pun tiba. Clark, Medi, Jackson, Indra, Raven, dan yang lainnya kembali ke Sanctum.
Semua orang bersuka cita, kecuali rakyat Sanctum yang kehilangan banyak korban jiwa. Bellamy kemudian menghampiri Jordan yang terlihat dekat dengan rakyat Sanctum. Jordan beranggapan bahwa kekacauan yang terjadi di Sanctum disebabkan oleh kehadiran mereka. Awalnya Sanctum sangat damai dan bahagia, namun setelah kedatangan mereka, kekacauan selalu terjadi. Namun Bellamy tidak menghiraukan perkataan Jordan karena Jordan tentu tidak mengalami apa yang Bellamy alami. Unik juga itu, Bellamy alami. Singkat cerita, Bellamy, Gabriel, Octavia, dan Echo sudah sampai di Verge. Gabriel ingin menunjukkan sebuah batu anomali yang ia sembunyikan di bawah campnya. Batu itu terlihat mengambang di atas tanah dan dipenuhi simbol-simbol yang mirip dengan tato di punggung Octavia. Tetapi Gabriel tidak tahu siapa orang yang pertama kali menemukan atau membuat batu tersebut. Ia juga tidak tahu mengapa batu itu bisa mengambang. Selama ratusan tahun Gabriel berusaha mencari tahu, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Dalam tato yang ada di punggung Octavia terdapat simbol yang ditulis dengan warna merah seperti kode. Gabriel kemudian menekan simbol yang ada di batu anomali sesuai dengan simbol yang ditulis dengan warna merah. Kemudian simbol terakhir berupa angka 0 yang disebut dengan Octonion, merupakan simbol penentu yang akan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Gabriel selama 150 tahun. Gabriel pun mempersilahkan Octavia untuk menekan simbol itu. Terdengar suara gemuruh dari luar camp. Ternyata flare temporal telah menjalar ke sebagian hutan yang ada di dekat camp. Melihat hal itu, Octavia pun teringat sesuatu. Lalu muncul seorang wanita yang dipanggil Octavia dengan nama Hope. Hope? Apakah Hope anaknya Diyoza? Hope memeluk Octavia sambil menusuknya dengan pisau dan berkata, "Aku minta maaf, mereka menahan ibuku." Octavia sama sekali tidak melawan. Kemudian pisau itu dilepaskan dan Octavia terhempas ke pelukan Bellamy. Lalu tubuhnya perlahan menghilang. Bellamy pun pergi keluar sambil memanggil-manggil nama Octavia tanpa tahu kemana dia pergi. 200 bersambung. Masih berada di latar yang sama ketika Octavia menghilang secara misterius dari pelukan Bellamy. Bellamy pun pergi keluar untuk mencarinya, namun ia justru diserang oleh makhluk tak kasat mata. Echo menyusulnya dari belakang, tetapi ia juga ikut diserang makhluk tersebut dan kehilangan Bellamy. Sementara itu di dalam camp, wanita yang dipanggil Hope oleh Octavia sudah terbangun. Pertanyaannya, apakah benar ia Hope anak Diyoza? Bagaimana bisa? Jika dilihat dari wujudnya, Hope adalah seorang wanita dewasa. Padahal beberapa hari yang lalu ia masih berupa janin di dalam perut ibunya. Hal ini terasa tidak masuk akal. Terlebih ia tidak mengingat apapun tentang apa yang terjadi dan justru menyerang Gabriel yang sudah membantunya. Setelah kehilangan Hope, Gabriel menyusul Echo untuk mencari Bellamy yang diduga dibawa ke arah anomali. Saat kabur, Hope tiba-tiba merasakan sakit di tangannya yang ternyata terluka. Namun di balik luka itu terselip sebuah botol kecil berisi secari kertas dengan tulisan "Percaya Bellamy" serta kode batu anomali seperti yang dimiliki Octavia di punggungnya. Setelah membaca surat itu, Hope menghampiri Gabriel dan Echo untuk menunjukkan isi surat tersebut. Meskipun tidak mengetahui arti dari surat itu, mereka bertiga sepakat untuk mencari Bellamy bersama-sama. Sedangkan di Sanctum, Clark dan yang lainnya sudah memiliki kediaman mereka sendiri, yaitu rumah yang dibangun oleh Simon dan Russell untuk mengingatkan mereka akan suasana di bumi. Rumah tersebut sangat nyaman dan dilengkapi kamar yang cukup untuk semua teman dekat Clark. Mereka juga memelihara anjing milik Russell yang bernama Picasso. Meskipun Russell bermasalah, anjingnya tentu tidak bersalah. Semuanya tampak nyaman, indah, dan harmonis. Mereka juga tidak kekurangan bahan makanan yang menjadi pondasi bagi mereka untuk bertahan hidup. Tapi di balik keharmonisan itu, Gaia tampak resah karena ia tidak tahan harus berbohong tentang Flame yang sudah rusak kepada Maddie dan seluruh One Crew. Jika rahasia itu terbongkar, One Crew bisa terpecah belah karena tidak ada lagi pemimpin yang menyatukan mereka. Hubungannya dengan Indra pun tampak tidak baik-baik saja, karena ide untuk menyembunyikan kebenaran di balik Flame adalah ide Indra, sehingga Gaia merasa kesal dengan ibunya. Di samping itu, keadaan Maddie tampak baik-baik saja. Ia sudah tidak memiliki beban lagi sebagai komandan, sehingga dirinya bisa bertingkah normal selayaknya anak-anak. Saat jam makan siang tiba, mereka melakukan piknik bersama di halaman belakang rumah.
Untuk merayakan semua itu, mereka melakukan cheers bersama untuk memperingati teman-teman yang tidak hadir, serta mereka yang sudah tiada, khususnya Abby. Teringat akan Abby, Jackson terbawa suasana dan mendorong gelas Murphy, membuat suasana yang awalnya asik menjadi canggung. Hal itu membuat Murphy merasa bersalah. Bagaimanapun ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar, tanpa tahu apa yang akan diperbuat oleh Russell. Clark pun menengahi mereka berdua dengan berkata bahwa mengingat-ingat masa lalu tidak akan membuat hidup mereka lebih baik. Sekarang yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana membangun rumah baru untuk masa depan yang lebih baik. Setelah makan, Clark dan yang lainnya pergi ke pusat Sanctum sambil membicarakan kondisi Sanctum sekarang yang dihuni oleh beberapa kelompok. Wonkru, tahanan Eligius IV, Children of Gabriel, dan warga asli Sanctum sendiri. Warga Sanctum ingin Russell dibebaskan dan juga ingin tanah yang awalnya hanya milik mereka dikembalikan. Sedangkan COG merasa bahwa Sanctum adalah rumah mereka, tetapi mereka menginginkan Russell dieksekusi. Lalu tahanan Eligius IV dan Wonkru yang awalnya merupakan musuh perang juga tidak begitu akur, yang bisa menyebabkan terjadinya peperangan lagi. Jika kalian lupa, tahanan Eligius IV itu adalah anak-anak buahnya Diyoza ya guys. Intinya, terlalu banyak orang yang harus ditertibkan, sedangkan mereka tidak memiliki pemimpin yang bisa menyatukan semua kelompok tersebut. Baru saja mereka membicarakan hal itu, James datang mengabari bahwa Jordan sedang dalam bahaya. Di dalam istana, para tahanan Eligius IV rupanya ingin tinggal di sana, namun dilarang oleh warga Sanctum. Dan yang menjadi perwakilan warga Sanctum adalah Jordan. Untungnya COG datang sebelum leher Jordan digorok oleh Mickey, Nelson, dan kawan-kawan. Kedatangan mereka adalah untuk melarang tahanan Eligius IV menetap di sana. Namun Nelson justru berselisih dengan warga Sanctum yang bernama Trey. Tak ada yang namanya persekutuan. Sanctum layaknya gentong yang dipenuhi sampah. Tak ada toleransi. Semuanya mementingkan keinginannya masing-masing. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Clark, Indra, dan Wonkru datang untuk menertibkan. Clark dan Indra memang memiliki wewenang untuk mengatur Sanctum, tetapi mereka tidak cukup dipercaya oleh kaum lainnya, sehingga Clark tidak dianggap sebagai pemimpin yang mampu menyatukan semua klan. Untuk membuat semuanya tetap berada di bawah kendali Clark dan Indra, mereka menyarankan agar istana tidak dihuni oleh siapapun, dengan harapan dapat tercipta kedamaian. Oleh karena itu, para tahanan Eligius IV disarankan mencari lahan kosong yang bisa dibangun rumah untuk mereka. Di sisi lain, Russell sedang dikurung. Kehilangan seluruh anggota keluarga untuk kesekian kalinya membuat ia kehilangan harapan untuk hidup. Saat ini satu-satunya yang ia inginkan adalah kematian. Namun karena Clark tidak ingin membuat Sanctum menjadi tempat pembalasan dendam mata dibalas mata, ia masih memikirkan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Russell tanpa harus membunuhnya. Atas permintaan warga Sanctum, Jordan diminta untuk melihat kondisi Russell. Di sana Jordan memberikan mind drive yang ia temukan kepada Russell. Saat melihat tangan Jordan, Russell sadar bahwa Jordan telah disucikan. Lalu bertanya kepadanya, "Apakah kau melihat kilasan?" Kilasan di sini berupa cahaya yang tidak dapat dipastikan dari mana asalnya. Russell percaya bahwa kilasan itu mengandung makna kebenaran yang lebih besar. Namun karena merasa cukup dengan keagungan yang ia terima dari rakyat Sanctum, Russell berhenti meneliti tentang hal itu ratusan tahun lalu. Kelihatannya kilasan tersebut ada kaitannya dengan anomali dan batu anomali yang ada di Camp Gabriel. Karena ternyata logo Sanctum juga Russell buat berdasarkan bentuk anomali. Setelah berbincang dengan Russell, Jordan menemui Trey untuk menyampaikan bahwa Russell baik-baik saja. Tetapi warga Sanctum tidak mau tinggal diam membiarkan Russell dikurung. Mereka pun beraksi untuk menyelamatkan Russell. Di samping itu, para COG menyusul. Jelas mereka tidak akan tinggal diam jika Russell dibebaskan. Untuk menghindari kekacauan yang lebih serius, Clark dan Indra akan memindahkan Russell ke istana supaya Russell lebih mudah dikendalikan. Namun, hal itu justru menyebabkan Trey dan warga Sanctum memblokade jalan menuju istana. Sedangkan di arah belakang, Nelson serta para COG berusaha membunuh Russell. Semuanya tidak terkendali sampai Murphy datang. Murphy dan Emory berpura-pura masih menjadi Daniel dan Kylie. Untungnya akting Murphy dan Emory berhasil membuat Trey dan warga Sanctum lainnya percaya. Untuk lebih meyakinkan warga Sanctum, Murphy dan Emory pun diizinkan tinggal di istana.
Singkat cerita, malam pun tiba. Gaya dan Maddie sedang berbincang di rumah sambil melihat hasil gambar Maddie. Namun terdapat kejanggalan pada gambar-gambar tersebut. Gaya menduga bahwa objek yang digambar oleh Maddie tidak berasal dari ingatan atau pengalaman Maddie. Gambar-gambar itu asing, bahkan bagi Gaya yang sudah hidup lebih lama. Tidak jelas apakah hal itu karena imajinasi Maddie yang bagus atau ada hal lain yang seharusnya tidak diketahui Maddie. Tak lama kemudian Clark pulang. Ia lelah dan hanya ingin beristirahat untuk menghilangkan beban pikirannya. Akan tetapi, Maddie melihat Clark sedang menyiksa dirinya sendiri dengan menyibukkan diri dengan berbagai hal. Padahal beberapa hari yang lalu Clark telah mengalami hal buruk, yaitu kehilangan ibunya. Sebenarnya Maddie hanya ingin Clark terbuka kepadanya. Ia ingin Clark membagikan kesedihannya. Namun rasa sayang Clark kepada Maddie membuatnya membuang jauh-jauh kesedihannya dan justru menyiksa dirinya sendiri. Rasa sayang yang tidak tepat itu membuat ibu dan anak tersebut bertengkar. Clark kemudian harus kembali ke istana karena ada hal mendadak yang harus ia lakukan. Pada saat yang sama, Gabriel, Echo, dan Hope masih dalam perjalanan menuju anomali. Saat ini mereka sudah memasuki zona merah yang ditandai dengan banyaknya racun Red Sun yang bisa menyebabkan mereka berhalusinasi. Gabriel pun hendak memberikan antitoksin kepada Echo dan Hope. Namun, Echo malah nekat menjadikan dirinya umpan bagi makhluk-makhluk tak kasat mata yang sedang mengejarnya. Akan tetapi, tampaknya makhluk-makhluk tersebut tidak berniat menyakiti mereka. Karena saat Echo berdiri menantang, tembakan para makhluk itu diarahkan ke tempat lain. Pada saat itu, Echo dan Gabriel menyadari bahwa di tempat tersebut terdapat banyak materi partikulat. Menurut Google, materi partikulat adalah campuran kompleks partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara. Sederhananya, bulir-bulir bening yang melayang-layang di udara seperti yang terlihat di layar. Bulir-bulir tersebut peka terhadap gerakan, sehingga mereka bisa tahu ketika para makhluk tak kasat mata itu bergerak. Lalu, mereka bertiga pun mencari perlindungan sekaligus tempat yang cocok untuk melakukan penembakan. Masalahnya sekarang, Echo dan Hope yang tadi tidak menghirup antitoksin malah berhalusinasi yang bisa membuat rencana mereka gagal. Echo berhalusinasi melihat Rowan dan dirinya saat kecil yang dulu pernah ia hianati, sehingga dua orang itu menghalangi pandangannya terhadap materi partikulat yang menjadi bidikannya. Sedangkan Hope berhalusinasi melihat Octavia. Hampir saja dirinya keluar dari tempat persembunyian dan menggagalkan rencana Echo jika Gabriel tidak menghentikannya. Sekarang semuanya tergantung kepada Echo. Ia harus bisa mengendalikan dirinya dari racun Red Sun. Untungnya, Echo adalah orang yang memiliki keteguhan hati yang kuat. Meskipun tidak melihat lawan, dengan berat hati dirinya menembaki wujud Rowan dan dirinya saat kecil. Sampai wujud dari para makhluk tak kasat mata itu terlihat. Ternyata mereka hanyalah manusia biasa seperti kita. Yang membuat mereka tidak kasat mata adalah kostum yang mereka gunakan. Tapi entah siapa mereka dan dari mana asalnya. Namun yang pasti orang-orang itu bisa mengendalikan anomali. Padahal selama ini tidak ada yang tahu misteri di balik anomali tersebut. Terbukti ketika anomali mulai tertutup saat mereka terbunuh. Echo, Gabriel, dan Hope pun buru-buru menuju ke arah anomali. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sepakat untuk berpegangan tangan ketika memasuki anomali tersebut. Karena menurut Gabriel, mereka bisa terpisah selama beberapa bulan meskipun jarak mereka masuk hanya berbeda beberapa detik. Kembali ke Sanctum. Ledakan tadi rupanya sengaja dilakukan oleh warga Sanctum untuk mengalihkan perhatian para Wonkru yang menjaga ketat kamar Russell. Untungnya, Miller sudah tahu niat mereka sehingga tidak menggubris ledakan tersebut dan Russell masih berada di dalam tahanan. Setelah Clark dan Indra datang, Nelson kembali membujuk Clark untuk membunuh Russell dan membalaskan dendamnya agar ia bisa mendapat kedamaian. Nelson juga mengaku bahwa orang tua mereka masih ada di Sanctum, tetapi ia tidak mengetahui siapa mereka. Karena itu hatinya tidak akan pernah tenang jika Russell masih hidup. Ingat kan kalau Children of Gabriel itu adalah orang-orang yang dibuang oleh Josie saat mereka masih bayi. Mendengar itu, Indra dan Miller juga membujuk Clark supaya Russell bisa dieksekusi. Tetapi Clark tetap tidak ingin membunuhnya.
Ia tidak mau menjadikan dunia baru yang akan ditinggali anak-anaknya sebagai dunia yang penuh dengan pembalasan dendam. Lantas, Clark sengaja berbicara empat mata dengan Russell. Awalnya, Clark ingin membujuk Russell untuk berbicara dengan para pengikutnya, supaya mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Russell. Tapi Russell malah memprovokasi Clark dengan memberikan baju terakhir yang dipakai Abby, lengkap dengan kalung cincin pernikahan Abby dan ayah Clark. Melihat itu, Clark benar-benar terprovokasi. Lalu ia memukul Russell tanpa ampun. Tetapi tidak ada perlawanan apapun darinya karena hal itu memang merupakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Amarah Clark pun semakin memuncak dan tanpa sengaja obor yang ada di ruangan itu tumpah hingga menyebabkan kebakaran. Setelah itu, Clark menodongkan pistol kepada Russell. Namun ia tidak pernah menarik pelatuknya dan malah memukul Russell sampai pingsan. Api semakin besar, tetapi Clark masih histeris sambil memeluk baju Abby. Rasa sedih yang selama ini ia pendam akhirnya membludak. Tubuh Russell memang pingsan, tetapi pikirannya tiba-tiba berada di Mind Space bersama Shadeheada. Tanpa banyak bicara, Shadeheada langsung membunuh Russell dan mengambil alih tubuhnya. Jadi, selama ini kode Shadeheada kabur ke dalam Mind Drive milik Russell. Entah bagaimana dan mengapa bisa begitu, tetapi yang jelas, jika tubuh Russell tidak dibunuh, maka Shadeheada akan menjadi malapetaka yang lebih parah dibandingkan kekejaman Russell. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Clark membawa Russell keluar dan membiarkan istananya terbakar. Lalu ia berkata, "Sanctum telah bebas, tidak ada lagi raja, The Primes ataupun dewa, karena besok Russell akan dieksekusi atas kejahatannya," ucap Clark. We are the last of the human race. No use for a palace. Russell Prime dies for his. 200 bersambung.